Halo guys, selamat datang di channel Alur Film Cinema 1. Di video kali ini, saya akan membawakan sebuah alur cerita dari film tahun 2020 yang berjudul Mulan. Film ini dibintangi oleh Liu Yifei, Donnie Yen, Jason Scott Lee, Yoson An, Gong Li, Jet Li, dan beberapa pemain keren lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di suatu desa kecil di Cina, terlihat seorang anak perempuan mengejar seekor ayam. Ketika melompat, anak itu mematahkan sayap dari patung burung phoenix yang ada di depan kuil. Saat ayam itu terbang ke atap, dia pun dengan semangat tetap mengejarnya. Ayam itu akhirnya terbang ke bawah dan masuk ke kandangnya. Ketika dirinya tergelincir, dia masih bisa mendarat dengan selamat di bawah. Sayangnya di zaman itu, hanya anak laki-laki saja yang boleh memiliki Qi. Jika anak perempuan ketahuan memiliki Qi yang tinggi, maka dia akan beresiko untuk dipermalukan, dihina, bahkan diasingkan. Malam harinya, Mulan membantu adiknya menyisir rambut. Dengan keisengannya, Mulan menakut-nakuti adiknya yang takut dengan laba-laba. Tanpa disengaja, mereka berdua mendengar percakapan kedua orang tuanya. Ibunya khawatir kalau Mulan terus bandel seperti ini, tidak ada pria manapun yang mau menikahinya. Di depan kuil, ayahnya melihat Mulan mencoba memperbaiki sayap patung yang patah akibat perbuatannya. Ayahnya mempercayai burung phoenix adalah utusan dari leluhur mereka. Konon, burung itu dilahap oleh api dan bangkit hidup kembali. Dengan sabar, ayahnya menjelaskan kalau Qi Mulan terlalu kuat. Ayahnya meminta Mulan untuk menyembunyikan bakatnya tersebut. Ayahnya terpaksa mengatakan hal ini untuk melindungi Mulan yang sebentar lagi tumbuh dewasa. Di jalur sutra, terlihat seorang pedagang berjalan dengan beberapa untanya. Dalam perjalanannya ke kota, seorang penyihir wanita menampakkan dirinya kemudian masuk ke tubuh pedagang itu. Dengan tubuh pedagang itu, penyihir bisa memasuki kota yang dijaga ketat oleh para prajurit. Dari kejauhan, muncul penunggang kuda berbaju hitam. Para prajurit mengenal kelompok itu sebagai pasukan Rouran. Borikan sebagai pemimpin Rouran melaju dengan cepat menuju kota. Ketika Borikan dipanah, dia bisa menangkapnya dengan mudah. Saat penyihir menampakkan dirinya, Borikan beserta pengikutnya menaiki tembok kota dan menyerang para penjaga di sana. Penyihir juga ikut menyerang para pasukan penjaga dari dalam. Salah seorang prajurit kemudian ditangkap oleh penyihir. Kabar penyerangan pasukan Rouran di sepanjang jalur sutra akhirnya sampai di kota Kekaisaran. Di dalam istana kaisar, kanselir memberitahu kalau perdagangan di sana menjadi terganggu dan semua penduduk di sana telah dihabisi. Satu-satunya yang selamat dari kejadian itu adalah prajurit ini. Dari prajurit ini diketahui kalau yang menyerang kota tersebut adalah Borikan. Kaisar pun sangat terkejut karena Borikan telah dibunuh oleh dirinya. Ternyata, yang melakukan hal ini adalah anaknya. Dia menyatukan banyak suku dan membangkitkan kembali pasukan Rouran. Prajurit tersebut memberitahu kalau ada seorang penyihir berkekuatan tinggi yang turut membantu Borikan meraih kemenangan. Mendengar hal itu, Kaisar memberikan titah kalau dia akan membentuk pasukan kuat yang berasal dari satu orang pria di setiap keluarga untuk menghancurkan pasukan Rouran dan penyihirnya. Begitu prajurit tersebut keluar dari istana, prajurit itu berubah menjadi penyihir dan pergi dari sana dengan wujud burung elang. Ketika penyihir sampai di markas Rouran, dia pun melaporkan semuanya kepada Borikan. Saat Borikan menyebut dirinya sebagai penyihir, penyihir pun marah kepada Borikan. Penyihir mau Borikan menyebutnya sebagai kesatria. Borikan mengingatkan penyihir kalau dirinya akan membangun sebuah tempat di mana kekuatan penyihir akan diterima apa adanya. Tanpa Borikan, penyihir tidak akan bisa meraihnya. Saat ini, Mulan sudah tumbuh dewasa menjadi gadis yang cantik. Mulan berjalan-jalan di dekat desa dengan menaiki kuda ayahnya. Saat kembali ke rumah, ibunya memberitahu kalau pencari jodoh telah menemukan seorang pria untuk Mulan. Mulan pun sangat terkejut mendengar berita itu. Ayahnya memberitahu kalau ini adalah keputusan yang terbaik bagi keluarganya. Walau bagaimanapun, Mulan tetap menghormati keputusan kedua orang tuanya. Pada hari yang telah ditentukan, Mulan didandani oleh ibunya dengan berbagai macam riasan. Ayahnya sangat senang sekali melihat Mulan sudah tampil cantik dan menawan. Saat berada di tempat pencari jodoh, Mulan memperlihatkan sosoknya yang anggun di hadapan calon mertuanya. Seekor laba-laba tiba-tiba muncul di hadapan adiknya. Mulan segera menangkap laba-laba itu menggunakan tekotenya. Pencari jodoh menjadi marah karena tekotenya dipindahkan. Pencari jodoh menyuruh Mulan agar mengembalikan teko itu kembali ke tempatnya. Saat teko diangkat, laba-laba itu melompat ke arah pencari jodoh. Mulan pun berhasil menangkap semua peralatan yang terbang. Karena Mulan hilang keseimbangan,
Semuanya pun jatuh pecah. Perjodohan itu pun berakhir dengan kegagalan. Pencari jodoh berkata kalau keluarga Hua gagal untuk membesarkan Mulan. Tidak lama kemudian, utusan kerajaan datang ke sana untuk menyampaikan titah kaisar. Setiap keluarga harus memberikan satu pria untuk bertempur dengan penjajah utara. Satu persatu keluarga pun dipanggil. Ketika giliran keluarga Hua dipanggil, ayah Mulan terpaksa maju karena dialah satu-satunya pria di keluarga itu. Saat mengambil surat, ayah Mulan terjatuh karena hilang keseimbangannya. Namun, ayah Mulan bisa berdiri kembali dan terus berjalan menahan rasa sakitnya. Saat makan siang, ibu Mulan berkata kalau ayahnya sudah banyak berkorban pada perang sebelumnya. Ayahnya sebagai kepala keluarga pun menjadi marah karena ini adalah titah kaisar dan sudah menjadi tugasnya membawa kehormatan keluarga di medan perang. Pada malam hari, Mulan turun ke ruang bawah dan melihat ayahnya sedang mempersiapkan peralatan perangnya. Ayahnya bercerita kepada Mulan kalau Phoenix pernah mengikuti dia pada perang sebelumnya. Mulan lalu berkata kalau dia berharap bisa seberani ayahnya. Ayah Mulan menjawab kalau tidak ada keberanian tanpa ketakutan. Mulan harus berani demi keluarganya. Mulan berandai-andai jika dia adalah putranya, maka ayahnya tidak perlu pergi berperang. Tanpa memberi jawaban, ayahnya izin beristirahat karena akan berangkat besok pagi. Ketika Mulan membuka pedang ayahnya, Mulan melihat kata setia, berani, dan jujur yang terukir pada pedang tersebut. Sambil berdoa di dalam kuil, Mulan telah berpenampilan layaknya seorang pria. Saat pagi hari, ayahnya melihat perlengkapan perangnya sudah tidak ada. Dari jepit rambut yang ditinggalkan, ayah Mulan tahu kalau Mulanlah yang melakukan semuanya. Sambil berdoa kepada para leluhur, ayahnya meminta Phoenix agar menjaga putrinya Mulan dalam perjalanannya. Saat malam hari, Mulan berhenti di sebuah bukit untuk beristirahat. Pagi harinya, seekor burung Phoenix menampakkan dirinya di hadapan Mulan. Phoenix itu menuntun Mulan ke tempat tujuannya. Saat sudah sampai di tempat yang dimaksud, Mulan mulai berbaur dengan para pria di sana. Saat berbaris, salah seorang pria menabrak dirinya hingga terjatuh. Hong Hui memanggil Mulan sebagai pria kecil. Mulan yang kesal pun berdiri sambil mengeluarkan pedangnya. Seorang pria kemudian datang dan melerai perkelahian mereka. Komandan Tung memberitahu kalau perkelahian tidak diperbolehkan di sana. Saat ditanya siapa nama Mulan, Mulan menggunakan nama samarannya Hua Jun. Pada malam hari, Mulan sangat terkejut ketika masuk ke dalam tenda. Dia melihat banyak pria tidak memakai bajunya. Sersan Chiang tiba-tiba masuk dan meminta sukarelawan untuk jaga malam. Mulan pun langsung mengajukan dirinya dengan semangat. Saat kembali ke tendanya, Mulan melepas baju perangnya dan mencoba untuk beristirahat. Mulan yang teringat akan keluarganya merasakan rindu yang sangat berat di malam itu. Saat pagi hari, Sersan Chiang memberitahu jika pasukan yang ketahuan mencuri, berkhianat, dan membawa wanita masuk ke dalam camp, maka akan diberikan hukuman mati. Jika ketahuan tidak jujur, maka akan diusir dari camp. Mereka semua akan dilatih untuk menjadi seorang prajurit hebat di medan perang. Mulai dari menggunakan pedang, memanah dari jauh, serta membawa ember ke atas bukit. Hari demi hari pun dilalui Mulan dengan latihan keras tersebut. Mulan juga harus bangun pagi sekali untuk mengenakan pakaian pelapis supaya tampak seperti pria. Suatu hari, salah seorang prajurit berbuat curang dalam latihan. Sersan Chiang yang melihat hal itu langsung mengusirnya keluar dari camp. Di saat semua prajurit berlatih menggunakan tombak, Hong Hui menguji kemampuan Mulan dengan menjatuhkan tombaknya. Mulan yang kesal mulai memperlihatkan kemampuan Cinya yang luar biasa. Setelah kejadian itu, Mulan pun pergi dari sana. Beberapa temannya menyusul Mulan ke tenda untuk memuji kemampuannya. Namun, mereka mencium bau yang tidak enak dari Mulan karena Mulan tidak pernah mandi sejak masuk ke sana. Saat malam hari, Mulan diam-diam pergi ke sungai untuk mandi. Ketika Mulan sedang menikmati waktu mandinya, Hong Hui datang ke sana untuk mengobrol dengan Mulan. Karena sejak awal berselisih dengan Mulan, Hong Hui meminta maaf kepada Mulan dan mengajaknya untuk berteman. Namun, Mulan berkata kalau Hong Hui bukanlah temannya. Hong Hui menerima sikap Mulan kepadanya. Namun, Hong Hui mengingatkan Mulan kalau mereka adalah rekan pasukan yang melawan musuh yang sama. Saat ini, Mulan bisa berpaling darinya. Namun, saat waktunya tiba, Mulan diminta untuk tidak berpaling dari rekan-rekannya di medan perang. Di markas Rauran, Borikan menyambut para pemimpin dari 12 suku Rauran. Borikan memberitahu kalau sebentar lagi kota kekaisaran akan menjadi milik mereka. Para pemimpin tidak menyukai ketergantungan Borikan kepada penyihir.
Borikan lalu menegaskan kalau penyihir melayani dia sebagai majikan sekaligus semua pasukan Roran. Begitu suasana kembali tenang, Borikan menjanjikan bahwa mereka akan mendapatkan emas yang tidak terhingga jumlahnya. Jika tidak cukup, maka para pemimpin akan diberikan darah sebagai bentuk balas dendam terhadap kekaisaran Cina yang telah merebut tanah mereka. Saat berdua saja dengan Borikan, penyihir mengungkapkan kekesalannya karena selama ini hanya dianggap budak saja oleh Borikan. Tanpa merasa bersalah, Borikan menyuruh penyihir untuk bersiap menghancurkan kota selanjutnya. Sersan Jiang kemudian menemui Mulan di tandanya untuk segera menghadap kepada Komandan Tung. Saat Mulan masuk ke dalam tenda Komandan Tung berkata kalau dia merasa Mulan merahasiakan sesuatu darinya. Komandan Tung ternyata mengenal ayah Mulan yang dulunya seorang prajurit hebat. Komandan Tung mempertanyakan dengan Ci yang sangat kuat tersebut, kenapa Mulan harus menyembunyikannya. Dengan bingung, Mulan menjawab kalau dia tidak tahu. Saat malam hari, Mulan melakukan latihan sendirian di tepi sungai. Dia mengingat-ingat semua pelajaran yang telah dia dapatkan di dalam camp. Semua orang terlahir dengan Ci yang berbeda-beda. Namun, hanya tekad paling jujur yang dapat terhubung secara dalam ke Ci-nya dan membuatnya menjadi kesatria hebat. Walau pasukan Rauran terkenal kejam dan kuat, kekuatan tidak perlu dilawan dengan kekuatan juga. Suatu kerugian bisa dirubah menjadi keuntungan, hingga 4 ons bisa menggerakkan 1000 pon. Saat Mulan berlatih membawa ember ke atas bukit kembali, dia melewati semua teman-temannya hingga sampai di atas bukit dengan lancar. Di atas bukit itu, Mulan melihat pemandangan yang indah, disertai rasa kagum dari teman-temannya. Di tempat lain, Roran kembali menyerang sebuah kota. Dengan bantuan penyihir, semua prajurit di sana bisa dikalahkan dengan mudah. Akibat penyerangan itu, Komandan Tung diperintahkan untuk bersiap menghadapi pasukan Roran. Para prajurit diminta untuk mengambil sumpah setia pada 3 pilar kebajikan, yaitu setia, berani, dan juga jujur. Saat sumpah jujur, Mulan tidak bisa mengucapkannya. Saat sore hari, Mulan menghampiri tenda Komandan Tung. Mulan mengakui ada ganjalan di hatinya mengenai 3 pilar kebajikan. Komandan Tung mengira Mulan takut untuk berperang, di mana itu menunjukkan bukti atas kejujurannya. Komandan Tung malah berharap Mulan bisa menemaninya suatu hari nanti ke desanya untuk diperkenalkan dengan putrinya. Mendengar hal itu, Mulan segera berlutut dan berkata kalau itu adalah kehormatan besar baginya. Saat melewati tempat perang sebelumnya, para prajurit melihat tempat itu telah dipenuhi dengan mayat hingga tidak ada yang tersisa. Begitu sampai di menteng yang harus mereka lindungi, mereka pun disambut oleh pasukan di sana. Saat malam hari, salah satu prajurit pengintai kembali ke benteng. Prajurit itu memberitahu kalau pasukan Roran dalam jumlah besar sudah berada di dekat mereka. Komandan Tung memutuskan kalau mereka akan bergerak duluan saat subuh. Untuk menyemangati rekan pasukannya, Mulan berkata bahwa semuanya akan tetap hidup karena Mulan akan melindungi mereka semua. Mereka akan bertempur bersama dan saling melindungi sesama. Pagi harinya, saat pasukan Roran bergerak menuju benteng, mereka berhenti sesaat karena melihat banyak prajurit sudah bersiap-siap menghadapi serangan mereka. Melihat hal itu, Borikan tetap menyuruh pasukannya untuk terus maju menyerang. Para pemanah langsung dipersiapkan untuk menyambut kehadiran mereka dari jauh. Saat panah dilepaskan, Borikan langsung memisahkan diri dari pasukan di belakangnya. Komandan Tung memerintahkan pasukan sayap kiri untuk mengejar mereka yang kabur. Mulan ternyata ikut tergabung dalam pasukan sayap kiri. Pasukan Roran melepaskan anak panah kepada para prajurit yang mengejarnya. Dengan kemampuan Mulan, dia bisa menghindari serangan panah itu. Mulan pun merasa dilema, apakah dia harus tetap mengejar atau justru kembali bersama prajurit lain. Mulan akhirnya memutuskan untuk tetap mengejar pasukan Roran yang kabur. Sesampainya di sebuah tempat yang penuh dengan gas, Mulan diserang mendadak oleh penyihir. Ketika ditanya siapa dirinya, Mulan menjawab kalau dia adalah Hua Jun, seorang prajurit kerajaan kaisar. Melalui serangannya, Mulan berhasil melukai tangan penyihir itu. Pedang Mulan pun dibuat terlempar jauh oleh penyihir. Ketika Mulan berhasil meraih pedangnya kembali, penyihir yang merasa Mulan berbohong memberikan kesempatan kepada Mulan untuk menjawabnya lagi. Dengan jawaban yang sama, penyihir itu menyerang Mulan hingga terlempar ke belakang. Saat ini, teman-teman Mulan sedang menghadapi pasukan Roran di medan perang. Saat Mulan sadar kembali, Mulan mendapati senjata penyihir ternyata tidak menembus pakaian pelapis yang dipakainya. Ketika melihat tulisan jujur di pedangnya, Mulan kembali menaiki kudanya sambil melepaskan baju perang dan ikat rambutnya. Sesampainya di medan perang, Mulan mengalahkan banyak prajurit musuh seorang diri. Pasukan musuh yang melihat kemampuan Mulan pun memanggilnya penyihir sambil berlari dari sana. Tiba-tiba, penyihir yang mengawasi pertempuran dari langit
merubah dirinya menjadi ribuan kelelawar dan menyerang prajurit kerajaan. Komandan Tong memerintahkan para prajurit untuk membentuk formasi bertahan. Pasukan Roran kemudian muncul sambil membawa sebuah alat pelontar batu. Dengan melontarkan bola api, formasi bertahan dibuat hancur berantakan. Mulan yang melihat di atas mereka ada sebuah gunung salju yang besar, berinisiatif untuk pergi ke sana. Dari balik bebatuan, Mulan menembakkan panahnya ke arah musuh. Pasukan musuh pun melakukan serangan baliknya. Saat bola api dilemparkan, bola api itu mengenai salju di atas gunung dan menimbulkan salju longsor. Dengan menaiki kudanya, Mulan segera kabur dari sana. Pasukan musuh pun langsung hilang seketika terkena salju longsor itu. Hong Hui yang melihat temannya terjebak dalam gerobak, segera berlari menolongnya. Hong Hui tidak sempat kabur dari salju longsor yang menerjangnya. Saat Hong Hui terseret arus salju yang sangat deras, Mulan segera datang menolong Hong Hui. Melihat Hong Hui yang masih bernafas, Mulan pun merasa lega dan pergi dari sana. Ketika salju longsor telah selesai, Komandan Tong memberi perintah untuk mencari sesama rekan prajurit. Saat semua orang mencari Hua Jun, Mulan menampakkan dirinya dalam wujud wanita. Mulan meminta maaf sambil menjelaskan kalau dirinya bukanlah Hua Jun, melainkan Hua Mulan. Komandan Tong yang mengetahui hal itu pun marah dan menyebut Mulan adalah seorang penipu dan membawa aib bagi keluarga Hua. Karena hal itu, Komandan Tong mengusir Mulan dari pasukannya. Saat berada di atas bukit seorang diri, Mulan menangisi tindakannya barusan. Penyihir tiba-tiba muncul di hadapan Mulan. Penyihir paham perasaan Mulan sekarang karena penyihir pernah merasakannya. Penyihir yang memiliki ki yang tinggi terpaksa hidup dalam pengasingan, tanpa negara, tanpa desa, dan juga tanpa keluarga. Mulan lalu mengajak penyihir yang mau mengikuti seorang pemimpin penakut yang kabur dari pertempuran. Penyihir kemudian menjawab kalau Borikan tidak lari. Borikan sekarang sedang menyelinap masuk ke kota kekaisaran dan mengincar nyawa kaisar. Penyihir mengajak Mulan untuk menggabungkan kekuatan bersama. Namun, Mulan berkata kalau tugasnya adalah bertempur demi kerajaan dan melindungi kaisar. Dengan menaiki kudanya, Mulan kembali ke benteng untuk menemui Komandan Tung. Ketika Mulan mengatakan Borikan sedang menuju istana dan mengincar nyawa kaisar, Komandan Tung malah mau mengeksekusi Mulan. Mulan memberitahu kalau penyerangan ke benteng hanya pengalihan saja. Borikan sudah jauh di depan, tidak ada pasukan kekaisaran yang bisa menghentikannya di sana. Namun, pasukan kecil yang terlatih mungkin bisa mengalahkan mereka. Jika digunakan dengan benar, 4 ons bisa memindahkan 1000 pon. Hong Hui lalu berkata, kalau Komandan Tung percaya pada Hua Jun, kenapa tidak kepada Hua Mulan? Dengan mengungkapkan identitas aslinya, Mulan mempertaruhkan semuanya demi keselamatan para prajurit. Satu persatu rekan prajurit pun berkata kalau mereka percaya pada Mulan. Komandan Tung lalu menanggapi kalau tindakan Mulan memang membuat malu kerajaan dan menjadi aib bagi keluarganya. Namun, kesetiaan dan keberanian Mulan tidak perlu dipertanyakan lagi. Di saat itu juga, mereka langsung pergi menaiki kuda menuju kota kekaisaran. Di kota kekaisaran, sudah banyak pasukan Roran yang menyelinap masuk. Penyihir kemudian menggunakan ilmu sihirnya kepada kanselir. Penyihir yang menyamar sebagai kanselir memberitahu kaisar kalau Borikan menantang kaisar untuk melakukan duel di istana baru yang sedang dibangun. Mendengar hal itu, kaisar minta pengawalnya dipersiapkan secepatnya. Kaisar yang merasa rakyatnya sudah cukup menderita, ingin membunuh Borikan dengan tangannya sendiri. Di saat kaisar berjalan menuju istana baru, penyihir meminta semua pengawal istana dikumpulkan secepatnya ke alun-alun istana. Perintah tersebut menggunakan nama kaisar, sehingga komandan istana tidak berani menolaknya. Setelah menjalankan tugasnya, penyihir berubah menjadi kelelawar dan keluar dari istana. Borikan yang melihat hal itu, langsung menyuruh pasukannya untuk bersiap-siap. Mulan dan yang lainnya pun sampai di kota kekaisaran. Mulan merasa bingung, kenapa tidak ada penjaga sama sekali. Ketika memasuki alun-alun istana, mereka disergap oleh pasukan Roran dari segala arah. Komandan Tong meminta Mulan segera mencari kaisar, sedangkan rekan-rekannya diminta untuk membukakan jalan bagi Mulan. Kaisar akhirnya tiba di istana baru yang sedang dibangun. Ketika berada di dalam, semua pengawal kaisar pun gugur terkena serangan panah. Dengan kemampuan bela dirinya, kaisar mampu menghadapi pasukan Roran sendirian. Saat kaisar berjumpa dengan Borikan, pasukan Roran berhasil menangkap kaisar dengan cara mengikatnya. Di tengah jalan, Mulan bertemu dengan pasukan Roran. Hong Hui berkata kalau Mulan harus cepat menemukan kaisar. Biarkan mereka saja menahan pasukan ini. Dengan gerakan Mulan yang lincah dan cepat, Mulan bisa melewati pasukan Roran yang menghadangnya. Sebelum pergi, Hong Hui meminta Mulan untuk menutup pintu gerbang dari luar.
Saat tiba di istana, Mulan langsung memberikan hormatnya. Namun, yang berada di singgasana adalah penyihir. Penyihir menyampaikan perasaan irinya kepada Mulan, kenapa mereka menerima Mulan, namun tidak menerima dirinya. Dengan hati yang tulus, Mulan memohon kepada penyihir agar mau kembali ke jalan yang benar. Mulan merasa belum terlambat bagi penyihir untuk bertobat. Penyihir tersebut kemudian merubah dirinya menjadi elang dan menuntun Mulan untuk mengikuti dirinya. Dengan memanjat atap istana, Mulan mengikuti penyihir itu. Di saat yang sama, Borikan sedang mempersiapkan api untuk membakar tempat itu. Menurut orang-orang, istana ini dibangun untuk menghormati ayah kaisar. Sedangkan untuk menghormati ayah Borikan, kaisar akan mati terbakar di tempat ini. Tiba-tiba, penyihir muncul di hadapan Borikan. Penyihir memberitahu Borikan kalau ada seorang kesatria wanita yang sedang menuju ke sini. Saat Borikan melihat Mulan, dia pun langsung memanah Mulan. Dengan cepat, penyihir berubah menjadi elang untuk melindungi Mulan. Penyihir yang terkena panah tersebut akhirnya meninggal dalam pelukan Mulan. Saat Mulan masuk ke dalam, Mulan melihat kaisar berada di atas dengan posisi terikat. Mulan juga melihat Borikan sedang mempersiapkan api. Mulan mencoba naik ke atas, namun Mulan ketahuan oleh Borikan. Sesampainya Mulan di atas, Borikan menampakkan dirinya. Mereka pun terlibat pertempuran yang sengit. Dalam pertempuran itu, pedang Mulan tidak sengaja terlepas dari genggamannya sehingga pedangnya terjatuh ke dalam api. Kaisar meminta Mulan untuk bangkit karena Mulan adalah kesatria wanita yang hebat. Mendengar ucapan Kaisar, Mulan mencoba bertarung kembali dengan Borikan. Mulan menaiki sebuah balok sambil diikuti oleh Borikan. Ketika senjata Borikan berhasil direbut Mulan, Mulan langsung memotong tali itu dan bergelantungan pada sisa tali. Mulan kemudian menghampiri Kaisar untuk melepaskan ikatannya. Dikira sudah mati, Borikan ternyata masih hidup. Saat Borikan melepas panahnya, Kaisar berhasil menangkap panah tersebut. Kaisar melempar panah itu ke atas, dan Mulan pun menendang panah itu hingga menancap di dada Borikan. Hong Hui bersama rekan-rekannya berhasil mengalahkan semua pasukan Roran di sana. Di hadapan Kaisar, Mulan pun berlutut untuk menunjukkan rasa hormatnya. Saat malam hari, diadakanlah pesta perayaan untuk menyambut keberhasilan Mulan melindungi Kaisar. Kaisar berkata kalau dia berhutang nyawa pada Mulan. Sebagai ucapan terima kasih, Kaisar memberikan posisi kepada Mulan sebagai kesatria pengawal Kaisar. Mulan merasa tersanjung dengan posisi yang diberikan Kaisar, namun Mulan tidak bisa menerimanya. Mulan berkata kalau dia meninggalkan rumah dalam gelapnya malam dan mengkhianati kepercayaan keluarganya. Mulan minta izin pulang ke rumahnya untuk menebus kesalahan yang dia perbuat kepada keluarganya. Kaisar lalu berkata kalau mengabdi kepada keluarga merupakan kebajikan yang penting. Mulan pun diizinkan Kaisar untuk pulang ke desanya. Saat pagi hari, Hong Hui mencegah Mulan untuk pergi. Hong Hui berkata kalau mereka belum mengucapkan salam perpisahan. Saat Hong Hui memberikan tangannya, Mulan pun menyentuh tangan Hong Hui dengan tersipu malu dan pergi dari sana. Saat tiba di desa, adik Mulan langsung menyambut kepulangan Mulan. Adiknya berkata kalau dia sudah berjodoh dengan seorang pria tampan dan pemalu. Ibunya pun memeluk Mulan dengan bahagia. Saat Mulan bertemu dengan ayahnya, Mulan meminta maaf karena pedang ayahnya telah dihilangkan oleh Mulan. Ayah Mulan lalu berkata kalau putrinya lah yang paling berarti bagi dirinya. Ketika Mulan dipeluk oleh ayahnya, Komandantung berserta pasukannya datang ke sana. Komandantung membawakan hadiah dari Kaisar kepada Mulan. Mulan yang telah menyelamatkan dinasti diberikan sebuah pedang kehormatan. Sebagai tanda kesatria hebat, pedangnya telah ditandai dengan pilar kebajikan. Namun ada satu kebajikan lagi yang ditambah pada pedang itu, yaitu pengabdian kepada keluarga. Kaisar juga meminta Mulan untuk mempertimbangkan kembali undangannya menjadi kesatria pengawal Kaisar. Ketika menatap pedangnya, burung phoenix pun muncul kembali. Ini kisah kehebatan Mulan telah menjadi sebuah legenda di Cina. Itu aja alur cerita dari film Mulan. Semoga kamu terhibur ya dengan video ini. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya, subscribe channel ini, dan aktifin lonceng notifikasinya. Sampai jumpa lagi di alur cerita film selanjutnya. Bye!